Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmat Petungan dari kelas F jurusan Prodi 1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyiapan transaksi meliputi pengidentifikasian, pendokumentasian, dan pengukuran. Tahap penginputan penyiapan transaksi terdiri dari 3 fungsi utama dalam penyiapan transaksi, yaitu fungsi pengidentifikasi, fungsi pengukuran, fungsi pendokumentasian. Prinsip dasar unit moneter. Satuan moneter yang digunakan di salah satu negara, misalnya rupiah di negara Indonesia, dapat dikonversi ke satuan moneter yang digunakan di negara-negara lain. Penggunaan satuan moneter menjadi informasi akuntansi dapat digabungkan dan dibandingkan untuk memberi gambaran yang komprehensif tentang perusahaan. Bahkan, IFRS berharap dapat menjadikan laporan keuangan perusahaan dapat dibandingkan secara internasional. Oleh karena itu, penggunaan satuan moneter sebagai alat untuk mengukur transaksi merupakan hal yang dianggap tepat. Fungsi pertama, pengidentifikasian transaksi. Untuk menentukan apakah peristiwa bisnis merupakan transaksi atau bukan, dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu peristiwa ekonomi atau transaksi dan peristiwa non-ekonomi atau non-transaksi. Peristiwa bisnis dapat diklasifikasi sebagai transaksi jika memenuhi dua kriteria sebagai berikut. A. Menyebabkan perubahan di elemen laporan keuangan dan bersifat keuangan diukur menggunakan satuan moneter. Fungsi kedua, pengukuran transaksi. Pengukuran merupakan salah satu fungsi yang penting dan krusial di akuntansi. Pengukuran yang tidak valid ataupun tidak akurat akan menghasilkan informasi keuangan yang berisiko menyesatkan. Terdapat 4 dasar pengukuran, yaitu biaya historik. Informasi keuangan diukur atau disajikan sebesar kas atau setara kas yang diterima atau dibayarkan pada suatu transaksi terjadi. Kedua, biaya kini. Informasi keuangan diukur atau disajikan sebesar kas atau setara kas yang seharusnya dibayar seandainya aset yang setara diperoleh sekarang, yaitu pada tanggal penyusunan laporan keuangan. 3. Nilai realisasi. Pengukuran aset dinyatakan dalam jumlah kas atau setara kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dengan pelepasan normal. Terakhir, nilai sekarang. Informasi keuangan diukur atau disajikan sebesar nilai sekarang dari penerimaan atau pembayaran kas di masa datang. Metode pengarsipan bukti. Pengarsipan secara manual lazimnya menggunakan salah satu metode sebagai berikut: berbaris tanggal, berbaris nomor, dan berbaris abjad. Dari perspektif lainnya, pengarsipan bukti juga dapat diklasifikasi menjadi dua, yaitu pengarsipan sementara dan pengarsipan permanen. Terima kasih, sekian materi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.